Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa reaksinya atau apa yang dia rasakan ketika dia tahu kamu sudah berubah. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang saat ini menurutmu kamu harus berubah gara-gara dia, gitu ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa yang dia rasakan atau reaksi dia ketika dia tahu kamu sudah berubah. Oke, kartu pertama yang keluar adalah separation. Berarti saat ini kalian tuh sudah berpisah atau saling menarik diri. Ya, intinya tidak dekat lagi gitu ya, tidak dekat. Apa yang dia rasakan? Dia sangat sedih. Dia merasa kehilangan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Bahkan kayak apa ya? Tidak yakin akan masa depan dia. Kayak gitu. Wow, bucin ya orang ini. Dia merasa sedih banget, kehilangan kamu banget. Bahkan dia merasa tanpa kamu di sisi dia, dia kayak nggak yakin akan masa depan dia akan seperti apa. Apakah dia akan bahagia atau tidak, dia tidak tahu. Gitu ya. Kayak kehilangan arah gitu. Terus ada passion di sini ya, aku lihat di sini dia masih merasakan chemistry di antara kalian. Dia sangat mencintaimu, sangat suka sama kamu, bahkan sejujurnya dia sangat have fun loh sama kamu, ya. Dia sangat menyukai kamu deh intinya di sini. The Sword and Rose. Oke, akan ada kebenaran yang terungkap, akan ada kejujuran, akan ada apa itu namanya? Klarifikasi ya dari dia. Entah mungkin gara-gara dia kamu apa itu berubah ya, berarti kan ada apa-apanya nih. Nah, ada apa-apanya itu akan terungkap kenapa kamu berubah ya. Sebab akibatnya itu akan terkuak. Terus ada girl with a snake. Ada energi yang narsis di sini ya. Entah ini kamu yang narsis atau dia yang narsis, tapi ada energi narsis di sini. Kalau misalkan kamu yang di sini narsis ya, berarti kamu merasa bahwa orang ini pasti akan kehilangan, pasti akan kecarian ketika aku pergi gitu ya. Kalau misalkan dia yang narsis, berarti kamu sudah muak dengan orang ini ya. Makanya kamu berubah. Orang ini terlalu narsis sehingga kamu sudah muak melihat kenarsisan dia ini. Terus itu K on a ring. Oke. Aku lihat di sini kenapa kamu berubah. Itu karena bisa jadi dari kamunya yang banyak pilihan atau mungkin si dia yang banyak pilihan sehingga kamu harus berubah. Kamu harus meninggalkan dia. Kalau misalkan dia yang banyak pilihan. Kalau di sini kamu yang ada pilihan lain, berarti ya karena kamu memang ada pilihan lain seperti itu. Terus apa sih yang dia rasa atau apa sih yang dia lakukan ketika dia tahu kamu berubah adalah orang ini akan selalu mencari-cari kabarmu, dia akan selalu memandangi fotomu yang ada di handphone dia atau yang dia miliki. Ya, orang ini akan selalu kecarian kamu. Bahkan orang ini selalu bernostalgia, ya, ngeliatin foto-foto kamu atau ngeliat foto-foto kalian berdua saat di momen-momen tertentu mengabadikan dengan sebuah foto. Di situ dia akan melihat lihat-lihat kamu. Kalau misalkan ada video-video bersama kamu ya dia akan lihat-lihat itu. Kalau misalkan dia tidak punya ya berarti dia akan stalking sosial media kamu yang ada kegiatan kamunya atau foto-foto kamunya seperti itu.
Apa sih reaksi dia ketika dia tahu kamu berubah? Oke. Dia kayak nggak bisa tidur. Dia tiba-tiba ketika dia tidur, toto kebangun karena entah kepikiran kamu, mimpiin kamu, ya intinya nih orang kebangun di saat dia tertidur. Dia selalu kepikiran kamu ya. Terus itu dia kayak ngehayal gitu loh, kayak kayak di mana ada dia, kayak dia di situ ngeliat kamu gitu loh. Dia kayak ngehalu gitu ya, ngeliat kamu ada di sekeliling dia kayak gitu loh. Aku melihat kamu ada di mana-mana gitu loh, ya paham kan? Terus oke, ada rasa penyesalan dari si dia karena orang ini sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik, makanya di sini kamu berubah. Akhirnya di sini dia sadar, ya ampun, ternyata aku dulu salah ya menilai kamu, terus salah memperlakukan kamu. Ternyata ketika dia dulu tidak memperlakukan kamu, akhirnya inilah apesnya dia kehilangan kamu, kamu berubah, yang tadinya kamu mungkin sangat perhatian sama dia, tiba-tiba kamu cuek, tiba-tiba kamu tidak peduli, seperti itu. I feel you even though we are apart. Ya, dia selalu merasakan adanya hadirmu di sisi dia walaupun saat ini kamu sudah walaupun kalian sudah berpisah atau walaupun kalian sudah tidak bersama. Jadi orang ini masih ngehalu ya. Terus juga dia udah nggak mau peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang ngomongin kamu A, B, C, D, E, Z ya. Bahkan dia beranggapan bahwa itu hanya omongan, hanya apa ya, bullshit gitu ya. Mereka hanya bergosip, mereka hanya menyebarkan isu-isu yang nggak benar. Terus itu I'm not available. Oke, saat ini aku tidak bisa tanpamu. Gitu ya. Cuman aku juga tidak bisa bereaksi apapun, atau aku tidak bisa, bukan bereaksi ya, tapi aku tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Dia tidak bisa tanpamu, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Oke, kita cari cerita lengkapnya di tarot ini. The Fool, Justice, Four of Swords, Nine of Wands, Knight of Pentacles, Page of Wands. Okay. The Fool. Aku lihat di sini ada yang ingin dia mulai. Ya, ada yang ingin dia mulai, atau dia memulai fase baru tanpa kamu ya. Jadi gini, sejujurnya orang ini tuh bahagia banget ya memiliki kamu, bahagia banget menjadi bagian dari hidupmu, menjadi bagian dari kisah cintamu, dan dia pun bahagia banget kamu mau ya hadir di kehidupan dia. Dan sejujurnya dia merasa nyaman, merasa bahagia ada di sisi kamu, merasa bahagia menjadi sosok yang spesial di hatimu. Sejujurnya dia senang banget, bahagia banget, bersyukur banget dengan kehadiran kamu. Cuman aku lihat memang sayangnya orang ini tuh belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, ini malah mungkin ya salah satu alasan kamu kenapa kamu berubah. Karena mungkin ya dia hanya menikmati momen-momen di saat bersama aja, tapi tidak ada komitmen, tidak ada kejelasan tentang hubungan ini. Itu mungkin salah satu yang membuat kamu lelah. Terus itu juga ada justice di sini. Berarti orang ini sedari dulu belum bisa memberikan keadilan ke kamu. Belum bisa belum bisa memberikan keputusan tentang hubungan ini mau digimanain. Oke. Jadi pesannya adalah kalau justice-nya keluar ya. Berarti
mau nggak mau, kalau dia mau ngejalanin hubungan dengan kamu atau kalau dia em, menginginkan sesuatu dari kamu, ya masih mau sama kamu, berarti dia harus memberikan keadilan di hubungan ini. Harus ada keputusan yang terbaik untuk hubungan ini. Jadi akan ada kejelasan ya. Maksudnya kejelasan itu adalah justice ini. Ya, dia harus memberikan keputusan yang tepat. Dan ini akan dihadirkan keputusan yang tepat. Jadi kalau selama ini dia eh, pernah menyakiti kamu, maka dia akan mendapatkan keadilannya sehingga kamu pun mendapatkan keadilan untukmu sendiri. Terus itu juga, kalau misalkan kamu dari dulu mengharapkan keadilan dari hubungan ini mau dibawa kemana, maka itu akan dia berikan keadilannya. Karena memang sejujurnya orang ini sayang sama kamu. Ya, jadi akan ada suatu keputusan tentang hubungan ini, akan ada kejelasan tentang hubungan ini akan mau dibawa kemana. Dan kenapa sih kamu berubah? Karena di sini aku lihat ada perasaan stres dari kamu, kesel dari kamu, tertekan ya karena hubungan ini. Ya, stres, rasa tertekan, rasa tidak nyaman dari hubungan ini. Itulah yang membuat kamu berubah atau bahkan sampai kamu menarik diri. Ya, menarik diri dari orang ini. Kamu sudah lelah, mungkin kamu sudah capek, kamu stres, kamu banyak tekanan dengan hubungan ini. Entah tekanan apa ya, tapi intinya di sini kata kuncinya adalah tekanan. Kamu mendapatkan tekanan, kamu merasa tidak nyaman, kamu stres dengan hubungan ini sehingga kamu mengambil langkah untuk menarik diri atau rehat ya dari hubungan ini, break atau apa sih namanya tuh? Ya rest lah ya, istirahat dulu dari hubungan ini ya. Um, karena di sini aku lihat sejujurnya kamu pun ingin tahu kejelasan dari hubungan ini, maunya gimana. Tapi sampai detik ini kamu tidak juga mendapatkan kejelasan, sehingga kamu yang mengambil keputusan akhir duluan, ya. Kamu yang mengambil keputusan duluan. Karena kamu tahu dia tidak juga memberikan kepastian, tidak juga memberikan keadilan untukmu, maka di sini kamu akan mengambil keadilan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak mau tertekan lagi dengan hubungan ini, kamu nggak mau stres lagi mikirin hubungan ini mau dibawa kemana, atau apa ya beban hubungan ini, atau ketidaksetujuan dari orang tua atau apalah ya pokoknya banyak deh. Macam-macam ya, setiap orang tekanan dari hubungannya itu. Intinya di sini kamu nggak mau lagi memikirkan tekanan atau rasa stres yang ada hubungannya dengan hubungan ini, ya, yang ditimbulkan oleh hubungan ini. Jadi kamu pengen let it go, pengen istirahat dulu dari hubungan ini, gitu. Agar nantinya mungkin akan ada suatu kepastian, mungkin akan ada suatu apa ya kejelasan ya, dan mungkin akan ya menghilangkan ketakutan, rasa stres, rasa cemas itu. Dan kalau aku lihat di sini, kamu itu banyak sekali mendapatkan kecemasan dari hubungan ini, mendapatkan kekecewaan juga dari hubungan ini ya. Kamu merasa kayak betapa betapapun ya, betapapun tepat rencana atau persiapan yang kamu buat, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Ya, jadi mau kamu berhari-hari ngerencanain ini, tapi nggak ada yang terrealisasi. Bahkan mungkin sampai cuman ngajak dia untuk makan aja, itu mungkin kayaknya sulit banget gitu ya. Makan di luar gitu ya, kayak nggak pernah terrealisasi gitu. Padahal mungkin udah seminggu yang lalu, bahkan mungkin sebulan yang lalu kamu merencanakannya itu kayak nihil hasilnya, kita nggak keluar gitu, kita nggak makan di luar gitu ya. Terus seberapa gimana sih, seberapa banyaknya ya, seberapa banyaknya kamu berjuang untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, semuanya kayak sia-sia aja gitu. Kayak hanya cuma menguras energi kamu doang gitu kalau aku lihat ya. Kamu mengusahakan segalanya tapi hasilnya nihil, jadi cuman kayak sia-sia, kayak cuman buang-buang waktu, kayak cuman buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, buang-buang ya energi gitu doang. Jadi aku lihat di sini emang ada energi kamu sudah lelah, capek, stres, tekanan, ketakutan, kebingungan, gak ada kejelasan pula ya. Nah, sehingga di sini kalau aku lihat
Em, Orang ini ya oke, sedikit dia mengetahui ya akhirnya setelah kamu berpisah dengan dia, setelah kamu berubah sikapnya, perlakuannya, kata-katanya, ya intinya kamu berubah di sini, dia sadar, oh ternyata aku salah, ternyata apa ya, eh, ada sangkut pautnya dengan aku yang mengabaikan kamu, tidak memberikan perhatian di hubungan ini, karena dia tahu, akhirnya dia tahu bahwa ya yang namanya hubungan memang harus ada kedua belah pihak yang me, apa itu namanya, melaksanakannya, berkorban, eh, saling perhatian, saling mengerti. Intinya harus dari kedua belah pihak tanggung jawab dengan hubungan ini gitu ya. Oke. Okay. Dan aku lihat di sini ya, walaupun dia sadar dan dia tahu gitu bahwa memang kalau ada dalam hubungan itu harus kita berdua sama-sama tanggung jawab. Tapi tetap nih aku lihat masih ada Knight of Pentacles-nya ada di kartu kelima. Berarti hubungan kalian ini tetap masih nggak ada perkembangannya ya. Hubungan kalian ini menunjukkan ketidakstabilan dan bahkan tidak ada upaya ya, tidak ada upaya atau dedikasi yang cukup untuk membuat hubungan ini berkembang, hubungan ini berjalan gitu. Sehingga di sini ya wajar sih kalau kamu berubah ya, kalau menurut aku. Karena seiring berjalannya waktu, semakin lama hubungan ini terjalin kok semakin monoton, semakin tidak menarik gitu ya. Semakin apa ya? Nggak jelas gitu loh. Dan kalau aku lihat memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang kalau aku lihat gila gila harta gitu deh. Ya, kasarnya ngomongnya kayak gila harta, tapi sebenarnya kayak orang yang terlalu yang apa ya? Lebih tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan atau status sosial yang bagus gitu, yang tinggi gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang kurang disiplin, kurang berdedikasi, orangnya cuek banget, terus apa ya, kurang memberikan effort juga. Susah, susah deh. Bahkan di sini orang yang selalu gampang sekali mengatakan kita berakhir dalam suatu komitmen. Ya, kita berakhir, kita putus, atau tiba-tiba mengambil keputusan aja, tiba-tiba mengakhiri hubungan atau tiba-tiba ngilang kayak gitu. Ya. Jadi aduh ya wajar sih kalau kamu hmm, berubah ya. Bahkan setelah dia sadar pun aku lihat sifatnya masih sama. Dianya nggak ada perubahan, dianya nggak ada effort, nggak ada usaha, nggak ada dedikasi juga untuk hubungan ini. Karena ternyata orang ini tuh memang punya jiwa yang bebas. Maksudnya adalah jiwa bebas tuh jiwa ingin selalu mengeksplor segala macam. Ya, orang yang punya jiwa petualang, sehingga orang ini tuh nggak bisa atau lebih tepatnya akan sulit bagimu untuk meminta kejelasan, untuk meminta komitmen, untuk meminta keseriusan hubungan dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena orang ini tuh masih ingin mengeksplor, masih ingin apa ya, melihat atau merasakan, menjalankan, melakukan apa yang dunia ini suguhkan. Ya, dari segi apapun. Ya, bisa juga memang orangnya karena orangnya punya jiwa petualang ya, dia suka berpindah-pindah atau memang punya hobi traveling atau memang mungkin apa ya, hidupnya itu masih nomaden. Nomaden apa sih, suka pindah-pindah gitu loh ya. Bahkan mungkin pekerjaan pun masih nggak jelas, suka berpindah-pindah kerjaan atau mungkin ya nggak jelas gitu loh ya. Jadi belum ada kesiapan bagi dia untuk berkomitmen. Jadi ketika dia tahu kamu berubah, ya dia sadar, dia tahu, tapi dia tidak melakukan perubahan, tidak melakukan action, tidak melakukan dedikasi apapun untuk hubungan ini.
Ya masih sama kayak kemarin, cuek, bodoh amat, tidak melakukan apapun, ya. Apalagi di sini kalau aku lihat masih jiwanya jiwa petualang. Jadi dia masih suka mengeksplor diri. Mungkin dia lagi suka kesana sini, ya. Pekerjaannya suka kesana sini atau hidupnya lagi nggak beres deh. Hidupnya lagi nggak stay pada satu yang ingin dia kerjakan gitu loh. Dia masih mau ngerjain yang ini, masih mau ngerjain yang ini. Mungkin bahkan ada sebagian juga yang masih suka kesana sini cari pasangan gitu ya, masih suka tertarik sama perempuan ini atau laki-laki ini, masih tertarik sama yang ini, sama yang ini, kayak gitu deh. Ya, masih suka mengeksplor diri. Intinya seperti itu. Ya, jadi inilah reaksi dia atau tindakan dia, sikap dia, perilaku dia setelah dia tahu kamu berubah. Oke, jadi keputusannya ada di kamu mau ngapain sama orang ini, mau kamu tinggalkan, mau kamu bodo amatin, mau kamu balikan atau apa terserah padamu, keputusannya ada di tanganmu, ya. Um, uh, aku tahu kamu sudah dewasa dan kamu dari banyaknya rasa sakit, kekecewaan dari orang ini, aku yakin kamu akan lebih bijaksana. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.